Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Lili Nurindasari selaku moderator kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Marvina Damayanti dan Fakhirah Rianti. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar-dasar kebutuhan anak usia dini dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Marvina Damayanti, padanya dipersilahkan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Seperti manusia membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada keberlangsungan hidup. Ada beberapa hal untuk diingat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak. Yang pertama, semua anak memerlukan hal berikut, seperti rasa aman, dorongan, dan cinta. Yang kedua, semua anak berbeda dari yang lain. Kita harus memberikan perhatian kepada perilakunya, sehingga kita mengetahui berapa banyak perhatian, kedisiplinan, dan bimbingan yang dibutuhkan oleh setiap anak. Yang ketiga, kita harus berhati-hati untuk tidak mengharapkan anak-anak dapat melakukan yang dibutuhkan oleh setiap anak. Yang keempat, yaitu memberikan respon yang cepat dan berhati-hati. Dapat membentuk anak berkembang menjadi orang dewasa yang sehat. Yang kelima, yaitu bersabar dalam menghadapi anak-anak, menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Yang keenam, anak-anak mengharapkan kita mengajari mereka cara mengatasi situasi-situasi sulit. Ada 4 hal yang utama bagi anak usia 1 sampai dengan 6 tahun, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama yaitu pendidikan. Orang tua memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang anak. Pendidikan adalah proses mengubah sikap atau tingkah laku melalui upaya pembelajaran. Yang kedua yaitu pengasuhan. Pengasuhan adalah cara orang tua dalam berhubungan atau memperhatikan anak dengan cara memberikan hadiah ataupun hukuman. Yang ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan adalah bagaimana orang tua menjaga anak agar tetap sehat dengan memberikan makanan yang bergizi. Kesehatan anak juga banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan cuaca. Yang keempat yaitu perlindungan. Perlindungan adalah segala bentuk upaya dalam menjamin dan melindungi anak agar anak dapat hidup, tumbuh, dan kembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Menurut Muzair Habibi, ada 3 kebutuhan bagi anak usia dini. Asuh atau juga dapat diartikan sebagai kebutuhan biologis. Asuh merupakan segala kebutuhan yang mendukung perkembangan anak secara fisik dan biologis. Aspek yang diberikan kepada anak yaitu sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan pokok. Sandang yaitu kebutuhan pakaian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Papan adalah makanan, tidak hanya makanan tetapi juga minuman yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Sedangkan papan adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yaitu untuk melindungi diri kita. Padanya diucapkan terima kasih. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Fakhirah Rianti, padanya dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengertian ASI. ASI atau kebutuhan emosional, penting menimbulkan rasa aman atau emotional security dengan kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Kemudian pengertian ASA. ASA atau kebutuhan akan stimulasi mental dini. Proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan sedini dan sesuai mungkin, terutama pada usia 4-5 tahun pertama atau golden year, sehingga akan terwujud etika, kepribadian yang baik, kecerdasan, dan kemandirian, keterampilan, dan produktivitas yang baik. Kemudian, menurut Mansur, anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan melestarikan peradaban sebagai penerus bangsa. Maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Kemudian, hak-hak anak terdapat kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah, yang pertama, kebutuhan pendidikan jasmani anak. Anak diberikan susu ibu. Pentingnya ibu menyusui anak. Menyusui berarti memberikan makanan kepada bayi agar dapat berkembang dan bertumbuh secara sempurna, baik fisik maupun psikisnya. Alangkah baiknya menyusui anak sampai usia 2 tahun. Kemudian, yang kedua, menyusui anak. Bermanfaat bagi ibu Islam, amat memperhatikan pembinaan dan perawatan secara detail dan rinci, karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anak-anaknya. Kemudian, yang ketiga adalah masa menyusui anak. Menurut Mansur yang dikutip dalam buku Muhammad Bakir, masa sempurna menyusui anak adalah 2 tahun. Selama masa 2 tahun, secara bertahap ibu dapat memberi pengurangan ASI dan memberikan makanan tambahan. Kemudian, kebutuhan pendidikan rohani anak. Yang pertama, dikumandangkan azan di telinga bayi. Yang kedua, anak diberi nama dengan baik. Yang ketiga, anak diakikah. Dan yang keempat, anak dikenalkan keteladanan yang baik. Yang kelima, anak diberikan ciuman. Yang keenam, anak dilatih kerjasama. Yang ketujuh, anak dilatih sifat keberanian. Kemudian, hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan oleh seorang psikolog dan juga seorang teoretikus berasal dari Amerika bernama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang motivasi
motivasi kebutuhan menurut Abraham Maslow, di mana motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi pertumbuhan. Di mana motivasi sendiri merupakan suatu dorongan, dan motivasi kekurangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan yang timbul akibat adanya suatu kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi pertumbuhan, di mana motivasi ini sebagai dorongan diri untuk terus tumbuh dan berkembang. Menurut Abraham Maslow, hierarki ini terbagi menjadi 5. Hierarki ini berarti sebuah tangga, di mana kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan harga diri, kemudian yang kelima yaitu aktualisasi diri, di mana yang pertama merupakan kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini mencakup makanan, minuman, pakaian, ataupun yang lain sebagainya. Menurut Abraham, suatu kebutuhan selanjutnya tidak akan terpenuhi sebelum kebutuhan dasar atau kebutuhan awal dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, di mana keselamatan sendiri bukan hanya berpacu pada keselamatan fisik saja dari rasa cedera, kecelakaan, ataupun yang lain sebagainya. Akan tetapi keselamatan ini juga mencakup hal-hal keuangan. Misalkan, ketika kebutuhan akan keuangan terpenuhi, otomatis kita dapat melangsungkan hidup kita dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ketika kita tidak memiliki uang, kita tidak mampu untuk membeli ini, membeli itu, ataupun untuk kenyamanan dan keselamatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, di mana mencakup penerimaan, cinta, dan kasih sayang. Pada kebutuhan ini, setiap manusia pasti memiliki hati nurani, di mana mereka ingin diterima oleh masyarakat. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka itu juga akan menjadi pemicu salah satu ketidaklangsungan hidup manusia. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri, di mana setiap orang pasti memiliki harga diri. Ketika harga diri mereka dihargai, kemudian dibutuhkan ataupun yang lain sebagainya, manusia akan merasa bahwa dirinya itu berguna. Akan tetapi ketika kebutuhan harga diri itu tidak terpenuhi, maka otomatis dia akan menarik diri, akan terjadi sebuah frustasi yang akan menghambat kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan tersebut merupakan suatu kebutuhan paling atas. Mereka dapat berusaha untuk memahami diri mereka sendiri dan bersikap masa bodoh atau bodoh amat terhadap omongan-omongan yang telah dilontarkan orang lain kepada diri mereka. Akan tetapi, mereka akan terus berusaha untuk memenuhi potensi pada diri mereka sendiri. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.